رحمك يا رب العباد رجاء. Nggak efektif. Nanti tinggal digabungkan aja. Yang rumah ini khusus anak SMP, yang rumah ini khusus anak SMA. Karena kalau dicampur, yang kecil dibully. Dibully, di macam-macam itu kita terasa mereka. Nah dengan Stepin, alhamdulillah lebih terbantu. Oh ini Sunday Sensing kita kenalkan. Ini usahanya feeling ya, bagus. Ini usaha thinking nih. Memang beda. Justru dengan Stepin Tafid, masya Allah, jadi lebih mudah. Ya. Kita ngalamin Ustadz yang intuiting, Hafiz yang sensing, Hafiz yang thinking. Itu beda ya, justru pengkotakan itu membuat sederhana ya, bukan masalah ya. Betul. Kotak thinking, kotak feeling, jadi kita tahu karakter masing-masing. Baik, kayaknya udah hampir 1 jam nih. Sebentar. Masih ada. Okay. Jadi seperti saya ini kan ingin juga ya seperti anak-anak yang sedang belajar juga, misalkan 1 hari 1 ayat plus terjemahannya. Misalkan pulang bekerja kita bersama ada 7 orang. Nah itu siapa nanti Ustadz yang jadi untuk rumah Stepin apa ya senior lah misalkan kayak gitu, gimana tuh Ustadz kalau dirintis seperti itu juga gitu. Pokoknya kita perlu magnet yang besar. Magnetnya itu adalah 1 rumah kosong, 1 Ustadz 30 juz dan santri mukim 2-3 orang. Yang itu ngalong nggak apa-apa ya, tambahan. Harus Jadi ada yang mukim, yang dia jam 4 sore, jam 4 subuh sampai jam 10 malam menghafal Quran. Tapi untuk awalan itu memang kita lebih baik di awal itu ya memang untuk yang duafa ya, yatim duafa, maksudnya bukan formal yang memang kita kadang kan di awal kita udah mikir yang paling awal yang harus kita pikirkan ini Ustadz dari mana nih, gaji Ustadz dari mana gitu tuh kan, cari 2, 3, 5 pengusaha yang jadi tinggal di situ. Maksudnya kadang terpikirkannya itu apa memang udah mulai profesional aja, jadi cari orang-orang yang mampu, jadi kita kayak buka pesantren deh gitu tuh. Itu udah banyak di luar. Nah justru itu siapa ya? Misalnya masuk 13 juta, misalnya 5 juta. Ini kita bela yatim duafa terdekat di antara kita semua. Itu aja dulu gitu. Berbisnis dengan Allah saya pikir Ustadz. Ya insya Allah untungnya nggak pernah rugi. Ya itu Quran begitu kan? Jalan. Untuk berikutnya ada apa yang lain? Nggak apa-apa. Saya nanti. Kita punya daftar. Sekarang punya daftar antrian. Ustadz-ustadz bujangan yang mau ngajar. Ada daftar antrian ya. Jadi di Ustadz ada. Iya ada. Bahkan kita ustadz yang ngajar di Riau itu orang Cengkareng. Kita impor kan, kita siapin tiket pesawatnya, datang ke Pekanbaru, kita jemput, kita sambut, siapin rumahnya. Alhamdulillah tahun kedua nikah dapat orang Riau. Sampai dapat jodoh. Sampai dapat jodoh. Mungkin yang kedua gitu. Kemarin dari Bekasi lah, dari Bogor lah. Ini gara-gara si YouTube-nya lama. Oke, kembali saya ada pertanyaan Ustadz. Karena kita di komunitas Stepin, kan Ustadz belum lama nih belajar tapi Stepinnya. Nah sekarang penerapannya gimana tuh? Luar biasa. 3 tahun kami ngajar tanpa Stepin. Ya kumaha aing wae. Saya ustadznya, saya direkturnya kan kita yang ngatur itu. Setelah belajar tapi Stepin, masya Allah, istighfar kita. Ya. Santri sensing kan nggak mau diem. Iya. Diam. Duduk, ngafalin. Dia mah. Malah kayak gue gini. Anina kalah terus itu kan. Duduk nggak bisa. Ya kan? Ada yang feeling mah nggak ngomong, kenceng diam ya kan. Nangis malah. Telinga dia dengerin teman santri yang Iya, ngafal. iya. Pas setor dia duluan. Karena keresahannya audio ya kan. Yang bisa fokus ngafal. Tinggi. Dan ngangguk. Tinggi. Dulu mah tengah tuh orang. Nah dengan Stepin alhamdulillah. Kemudian 2 ustaz nih kan, sama-sama hafal 30 juz. Sama-sama alumni luar negeri, berantem. Sama-sama hafal Quran, berantem. Ternyata salah surat apa? Ternyata beda otak. Ustaz yang satu otak kiri, ustaz yang 2 otak kanan. Saya pun kan punya binaan kan, ustaz yang masih bujang-bujang kan, masih muda-muda. Itu ada sehari udah MOU, udah di-upload ke YouTube, udah siapin donatur, udah siap digaji turun. Baru pertama di rumah Tafiz, hari kedua datang sore, besok siang udah kabur. Ini bentrok. Macam-macam. Apa biasanya masalah apa Ustaz biasanya? Belum tes Stepin. Sekarang alhamdulillah saya tes Stepin semua. Ustaz satu-satu kita tes Stepin.
potong gaji aja. Ustaz, antum gaji 2,5 juta, pengen potong buat Stephen, alhamdulillah. Kemudian santri satu dites. Yang paling hebat siapa hafalannya dites. Kita gratiskan di situ, alhamdulillah. Kita gratisan. Terus Ustaz kok kamu ngasih gratis juga rugi? Belum ngerti ilmunya. Dia bilang. Kita kasih gratis buat yatim duafa, yang lain datang lagi. Oke, ada yang lain? Pak Ihsan? Ya, silakan. Kesini juga boleh ya, Bos. Biar enak ya, sini nih. Sini. Ini suaranya biar masuk. Minimal suaranya. Mungkin orangnya enggak. Ya, jadi tadi kan sudah bicara soal Stephen. Ya. Mungkin di tahapan berikutnya saya mungkin mau tanya, mungkin kan kita juga pengen tahu mengenai kurikulumnya. Ya. Apakah hanya tahfiz saja, menghafal Quran saja? Tadi kan karena ustaz-ustaznya kan sudah hafal kutubus sita dan lain-lain itu, mungkin apakah ada hadis-hadis juga atau gimana gitu? Untuk kurikulum, saya serahkan kepada ustaz yang ngajar. Karena kan kecil, satu rumah, satu ustaz, 10 santri kan, 10 santri kan. Ustaz pun nggak mau diganggu. Saya pun ketika ngajar, jangan ganggu urusan saya gitu. Nggak enak. Kita ngajar di intervensi, kita ngajar di intervensi, nggak betah gitu. Sekarang udah saya kelola saja. Ada ustaz alumni Pakistan. Bagaimana Nabi belajar, terapkan kepada mereka. Sekarang plus TV. Ada ustaz alumni Temboro, ada ustaz alumni Jakarta, mana-mana. Silakan ngajar berdasarkan keilmuan yang Anda dapatkan. Kalaupun mau plus silakan, ada plus fikih, ada plus bahasa Arab itu silakan. Nah, cuman alhamdulillah dengan Stevie ini semakin mudah memetakan kemampuan santri. Justru nanti setelah hafal 30 juz, kalau dia anak SMA, wisuda apa namanya? Beasiswa nanti. Oh, beasiswa. Iya. SMA hafal 30 juz di Pekanbaru, satu kampus, 5 hafal Quran gratis kuliah. ITB nerima, UI nerima. Justru ini jalan pintas yatim duafa menjadi sarjana lewat jalur apa Al-Quran. Kemudian gimana mau kerja, gimana mau bisnis? Ya Allah, udah di-Stephen-kan aja. Orang kita pun S2 nganggur banyak. Betul. Beneran. Ya, udah anak hafal Al-Quran, Stephen-kan. Ya. Sensing suruh jualan, thinking suruh ngapain. Ini subhanallah. Terarah sesuai potensi ya. Iya, justru kita bangkitkan rumah tahfiz Quran berbasis Stephen dan kita adu dengan yang di luar sana. Takbir. Berarti kita memungkinkan nih Ustaz ya untuk mendirikan yang sama nih. Iya, silakan. Masing-masing. Pokoknya saya lihat rumah kosong, masya Allah. Terakhir kan di Jakarta tuh, rumah seharga 120 miliar, Jakarta Selatan. Dijual, alhamdulillah, susah, disewa nggak ada. Ternyata buat rumah tahfiz itu dulu. Istana itu mah, ya Allah, dibuat aja apa Quran. Ruko, 3 ruko di Pekanbaru kan, itu 2-3, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ngapain? Jangankan setahun 2 tahun, rumah kosong, 3 malam aja yang ini siapa? Jin Tomang, Suster Mestot, Genderuwo. Enggak, 3 hari kan kata Nabi, atau pulang safar, 3 hari ke rumah, jangan langsung masuk kamar, kibas dulu tuh, banyak setan beranak di situ gitu ya. Ini ruko 3 tahun kosong, rumah 3 tahun Udah beranak kosong. pinak kayaknya. Udah beranak pinak di situ. Nah justru kita datang itu menyelamatkan yang punya rumah. Iya, betul. Ibu meninggal dunia, bapak meninggal dunia, ini ditanya sama Allah dari mana hartanya, kemana? 3 tahun ya Allah dianggurkan. Ya Allah kasihan. Umar bin Khattab dalam kitabnya cuma 2 tahun masih waktu. 2 tahun aset nganggur, ditanya siapa yang punya, kenapa nggak dipakai? Dikerjakan segera. Ruko kosong banyak. Nah, kalau mau kita survei, ini 1 kilometer dari SB ya kan? Ada berapa rumah kosong, ada berapa ruko kosong, sudah berapa tahun, jumpa RT-nya, jumpa RW-nya, salam dari Ustaz Abdul Haq. Kalau masih kosong juga, kita ambil. Akuisisi. Mantap ya? Oke. Cukup. Oke, Mas David. Hanya dong. Ya, Kesini. ya. Kesini. Miring itu. Ya, sama-sama. Ayo, David. Ya, saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan tim suksesnya para Nabiullah ya. Saya teringat dengan ada dalam Al-Quran itu fi buyutin adinallah. Jadi setiap rumah-rumah itu disebutkan nama-nama Allah. Nah sekarang rumah, tadi saya menyimak bagaimana kalau misalkan saya punya lahan nih, berarti kita harus mencari donaturnya dong buat membangun rumah seperti itu.
Terus tadi saya berpikir juga tentang ini satu rumah. Terus bagaimana tadi saya berpikir sebentar ya, bagaimana mereka memisahkan gitu antara akhwat dan ikhwannya. Oh, bisa. Iya kan, kalau Rumah dalam ikhwan satu rumah bisa. itu. Oh, gitu ya. Kalau ustadznya laki-laki, sakti laki-laki. Kalau Baik. ustadznya perempuan, sakti perempuan. Bisa. Itu sudah berjalan lama ya. Ya, sudah lama 2-3 tahun. Ya, mudah-mudahan saja benih yang Ustaz tanam terus ada pada di daerah ini banyak tanah-tanah subur juga artinya Ya. bisa tersambut ya. Cuma kalau tanah kosong, kami sarankan ditanam saja untuk produksi kita saja. Oh, Karena perlu waktu untuk, kan saya pernah coba Pak ya, tanah kosong itu pembebasan setahun, ya kan? Bangunan setahun, sarana panas setahun kemudian baru mulai kalau tanah kosong. Tapi kalau rumah kosong kan sudah siap semua. Jadi ini mah gerakan buru-buru rumah kosong. Iya. kalau Dulunya. misalkan ada saya Ya. masukkan, misalkan kan di perumahan-perumahan itu kan banyak rumah kosong. Ayo gitu. kita berburu aja. Sempat Gitu. jadi harta itu bagaimana kalau Divisi Ustaz, berburu itu. misalkan RSP. saya temenin ke pengembangnya, Ya. kenal dekat, jadi bagaimana memanfaatkan rumah-rumah yang kosong itu? Ya betul. Pertama tidak ada satu developer yang membuat 203 rumah dalam satu tempat 100% terjual. Belum ketemu. Pasti 2, 3, 6 rumah kosong. Yang kedua, banyak rumah yang sudah dibeli investasi, Tinggalkan. ditinggalkan buat yang nyewa dan kontrakan, itu pun 2-3 tahun kosong. Nah, daripada mubazir, kita datang ke situ dimanfaatkan. Ini yang di Sidang Manis itu alhamdulillah rumah kosong juga sama. Nah, memang bagusnya si developer, developer. Orang tuh nggak bakal puas dunia tuh, ya nggak? Punya 1 hektar, pengen 2, punya 1 perumahan, pengen 2 perumahan, terus dibikin kemana-mana. Nah, tapi kalau dia luangkan waktunya, side plan-nya, nah ini buat rumah tampil, itu insya Allah boleh keamanan. Bahkan bisa lebih ramai malah. Lebih ramai, lebih ramai. Iya, saya yakin karena memang kalau menyembelih ayam pun kan masa darahnya juga dimakan oleh Iya. developer gitu. Iya. Nah, itu pasti ada lah. Yang dibuang Pasti ya. saya. Mungkin itu saya. Iya, Terima kasih banyak Ya, ya. sekarang kita udah mulai jumpa developer ya kan, yang dia emang udah menyiapkan setiap 100 rumah, ada 2 rumah yang dikosongkan buat rumah sakit. Kayaknya Ustadz Dian masih penasaran nih. Usia untuk usia Boleh sini santri. Ustadznya, biar kelihatan Ustadznya. Sini. Nah, oke, biar kelihatan nih ngobrolnya. Usia santri untuk awalan lah ya, untuk rintisan awal. Ini kan macam-macam, soalnya kan profil rumah tahfidz itu kan ada yang dari usia SD, ada yang SMP, SMA dan seterusnya. Nah, kira-kira untuk di awal ini Ustadz, misalnya untuk awalan gitu tuh ya. Dimulai dari usia berapa, melihat kondisi ya berbagai hal yang kita kan belum kebayang nih di lapangan tuh usia-usia segitu tuh apa sih kendala-kendalanya, nggak betah atau apa gitu Ustadz. Nah, setelah 3 tahun sih yang Abdul emang bagus anak SMA. SMA ya. Anak SMA yang betul-betul termotivasi dia dan orang tuanya pengen hafal Al-Quran. Lulusan SMA. Bukan SMA. Lulusan. Lulusan SMA. Seperti Stephen pertama begitu. Karena dia sudah dewasa, sudah ngerti, ada pada akhlak gitu kan, sehingga si Ustadz fokus menghafal, sehingga si Ustadz fokus pada santri untuk hafal Al-Quran dengan target setelah 30 juz Anda pilih jurusan terbaik, karena gratis kan kuliahnya kan S1 gitu. Stephen ini saya berperan Jadi masuk ke situ, ya kan? jurusannya. Tapi memang ada, Pak Ustadz saya anak SMP nih, duafa, ya masuklah silakan. Pak Ustadz saya anak SD, tunggu dulu saya bilang kan, udah bisa nyuci baju belum? Minimal bisa nyuci baju sendiri, tidak merepotkan yang lainnya gitu. Karena kalau sampai dia ngerepotkan yang lain, 10 santi ini nggak efektif. Nanti tinggal digabungkan aja, yang rumah ini khusus anak SMP, yang rumah ini khusus anak SMA. Karena kalau dicampur, yang kecil dibully, dibully, di macam-macam itu kita terasa mereka. Nah dengan Stephen, alhamdulillah lebih terbantu. Oh ini santri sensi kita kenalkan. Ini usahanya feeling ya, bagus. Ini usaha thinking nih. Memang beda. Justru dengan Stephen Tahfidz, masya Allah, jadi lebih mudah. Lebih mudah ya. Kita ngalamin ustadz yang intuiting, Hafiz yang sensing, Hafiz yang thinking. Itu beda Ya, ya, justru pengkotakan itu membuat sederhana ya, Iya, bukan masalah ya. betul. Kotak thinking, kotak feeling, jadi kita tahu karakter masing-masing. Baik, kayaknya udah hampir 1 jam nih. Sebentar. Oh, ada masih ada? Oke. Jadi seperti saya ini kan
ingin juga ya seperti anak-anak yang sedang belajar juga, misalkan satu hari satu ayat plus terjemahannya. Misalkan pulang bekerja kita bersama ada 7 orang. Nah itu siapa nanti ustadz yang jadi untuk memastikan apa ya senior lah misalkan kayak gitu, itu gimana tuh ustadz kalau dirintis seperti itu juga gitu? Pokoknya kita perlu magnet yang besar. Magnetnya itu adalah satu rumah kosong, satu ustadz 30 juz dan santri mukim 2-3 orang. Yang itu ngalong nggak apa-apa ya tambahan. Harus Jadi ada yang mukim, yang dia jam 4 sore, jam 4 subuh sampai jam 10 malam menghafal Quran. Itu magnet terbesar. Setelah itu jadi orang kamu ikutan, maghrib sampai isya monggo. Yang ini ikutan sampai zuhur silakan. Jadi, ada yang cuma seminggu sekali silakan, cuman magnetnya harus ada tadi. Ada base camp. Ada base camp tadi. Jadi yang mukim ini memang mau nggak mau harus ada gitu dia. Makanya kita siapkan santri, misalnya santri General, ya kan? Santri awalun yang awalun. Subhanallah ya. Oke. Mantap. Oh ini nggak kerasa udah hampir jam 6, udah hampir 1 jam. Ya mungkin ini sekalian. Kita bisa adakan lagi sesi seperti ini, sharing, dan bahkan saya kepikiran ini dengan Ustadz Dayan yang ada di Serang. Kita akan rutinkan mungkin 2 minggu sekali minimal Ustadz. Kita ngobrol-ngobrol ya tentang siraman agama lah ya, pikir-pikir kita yang kita ingin masukkan, jangan hanya pikir-pikir orang lain ya. Betul. Baik, closing Ustadz. Closing yang pertama ya itu tadi, mudah-mudahan ada 100 promotor di Banten, akan muncul 100 rumah tafsir. Amin ya Allah. Siap ya? Siap. 20.000 juga nih sama kita. Tinggal goyang-goyang doang kok udah ada potensinya ya. Ada potensi. Oke, baik. Kemudian ya harus ada yang hafal Quran dan harus ada yang dagang juga. Siap. Jangan sampai berharap. Siap. Ini kita dagang juga nih, ada di darat nih dari teman saya. Ada propolis, ya macam-macam ya, skincare dan personal care. Jadi di Rumah Spin Banten sudah kerjasama dengan Bidara. Karena nanti santri yang nggak bisa dipaksa ngapal Quran, nggak bisa dipaksa, ya udah suruh jualan, suruh dia berprofesi, silakan di TV masuk situ. Santri yatim duafa yang dia mentok ngapal Quran, ada awasi kita eliminasi, mohon maaf pindah, mohon maaf ke sana gitu kan, diusir lah ke latar belakang. Sekarang tes diri dulu, diarahkan sesuai dengan mesin kecerdasan. Wah, keren puasa Allah. Keren banget. Oke, teman-teman semua ya. Channel saya Abdul Hamid Bantani dan juga channel siapa nih? RSB Channel. Manfaatkan YouTube ini untuk dakwah. Ya kan luar biasa. Barang siapa punya amal kebaikan kemudian dilipat gandakan, maka di akhirat pun akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Demikian pula kalau YouTube Anda berdosa, kalau YouTube Anda bermaksiat, kalau tontonan Anda bermaksiat disebarkan, maka dapat juga sebaran dosa. Inilah mau sebar pahala, mau sebar dosa. Yang mau sebar pahala, klik like, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ورضاك